Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asparia, program studi Ekonomi Syariah semester 3. Yang saya hormati Ibu Mar'atus Shalihat, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistika, dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengukuran data. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengukuran data, kita itu harus lebih dulu memahami apa sih yang dimaksud dengan data. Gitu. Di sini ada pengertian data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau observasi dan diperoleh dari hasil komunikasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, gambaran tentang objek yang sedang menjadi perhatian, atau gambaran tentang suatu persoalan. Pada hakikatnya juga, tujuan observasi yaitu untuk memperoleh data. Data sangat berguna sebagai dasar pembuatan keputusan, terutama pada kondisi ketidakpastian. Dalam hal ini juga harus dipahami bahwa tidak semua data adalah informasi yang dibutuhkan, dan memiliki lebih banyak data tidak selalu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Bisa jadi sebaliknya, kita memiliki data yang sedikit gitu kan, atau informasi yang sedikit, tapi dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian data, yaitu menurut pandangan statistika, data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data kuantitatif dan yang kedua ada data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi yang dinyatakan dalam bentuk data. Contohnya di sini ada usia, jarak antar bangunan, jumlah pendapatan, dan sebagainya. Pengambilan data kuantitatif memiliki beberapa metode, yaitu metode deskriptif, komparatif, korelasi, survei, metode ex post facto, dan metode true experiment. Yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa pernyataan, dan data ini juga dapat dikatakan sebagai data kategorik karena memang biasanya berupa kategori atau pengelompokan. Contohnya itu ada jenis kelamin, survei kepuasan, dan sebagainya. Pengambilan data kualitatif ini memiliki 3 tahapan, yaitu ada reduksi data, pengorganisasian, dan interpretasi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai metode yang digunakan pada data kuantitatif dan tahapan yang digunakan pada data kualitatif. Metode yang digunakan pada data kuantitatif yang pertama ada metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan fenomena yang sedang terjadi. Yang kedua yaitu ada metode komparatif, yaitu metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengambil data seobjektif mungkin. Yang ketiga ada metode korelasi, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan apakah ada persamaan objek yang hendak diteliti. Dan yang keempat, metode survei, yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan sampel dalam bentuk orang. Yang kelima yaitu metode ex post facto, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui sebab dan akibat dari hasil observasi peneliti. Dan terakhir ada metode true experiment, yaitu metode untuk mengontrol variabel luar. Di sini juga ada tahapan yang digunakan pada data kualitatif. Yang pertama ada reduksi data, yaitu proses identifikasi data abstrak dan masih mentah. Yang kedua itu pengorganisasian, yaitu tahap si peneliti menggabungkan data-data yang sudah diperoleh menjadi satu kesatuan informasi. Dan yang ketiga, interpretasi data, yaitu kesimpulan yang dibuat dari reduksi data dan pengelompokan. Nah, di sini ada
penjelasan mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran yaitu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan sebuah data. Di sini ada pembagian skala data atau pembagian skala pengukuran, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada skala nominal, kedua skala ordinal, ketiga skala interval, dan terakhir ada skala rasio. Skala nominal dan skala ordinal itu termasuk ke dalam data kualitatif. Kenapa kan gitu? Skala nominal dan skala ordinal itu termasuk kepada data kualitatif. Karena di sini skala nominal dan skala ordinal itu tidak dapat digunakan operasi matematika, atau nilai skala nominal atau skala ordinal di sini itu cuma sebagai kayak simbol atau kode atau apapun gitu kan. Sedangkan skala interval dan skala rasio ini termasuk ke dalam data kuantitatif, karena skala interval dan skala rasio ini sudah bisa digunakan operasi matematika. Tapi pada saat ini lebih banyak menggunakan skala rasio untuk data kuantitatif ya, bukan skala interval. Di sini selanjutnya di sini juga ada penjelasan mengenai skala nominal dan skala ordinal. Skala nominal yaitu skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan objek, individual, atau kelompok ke dalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan label atau kode tertentu. Misalnya di sini ada data kualitatif mengenai jenis kelamin, yaitu perempuan dikonotasikan dengan nilai 1 dan laki-laki dikonotasikan dengan nilai 2. Atau bisa dibalik juga, kayak laki-laki itu dikonotasikan dengan nilai 1 dan perempuan dikonotasikan dengan nilai 2. Karena nilai 1 dan 2 ini nilainya setara dan juga tidak bisa digunakan operasi matematika. Karena nilai 1 dan 2 ini tadi kan, skala nominal itu hanya sebagai kayak label atau kode atau simbol tertentu gitu nilainya, jadi nggak bisa dilakukan operasi matematika. Yang kedua ada skala ordinal, yaitu skala yang tidak hanya menyatakan kategori tetapi juga menyatakan peringkat kategori tersebut. Walaupun berupa angka, skala ini tidak memiliki nilai kuantitas, yang artinya tidak dapat dilakukan perhitungan matematika. Karena angka-angka di sini hanya berupa simbol. Contohnya di sini ada data kualitatif mengenai kepuasan atau tingkat persetujuan. Diubah menjadi data kuantitatif, dimulai dari sangat tidak setuju nilainya 1, tidak setuju nilainya 2, setuju nilainya 3, dan sangat setuju nilainya 4. Atau bisa dibalik, sangat setuju itu nilainya 1 sampai dengan sangat tidak setuju nilainya 4. Itu bisa dibolak-balik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, hanya saja urutannya harus tetap sama ya. Di sini yang membedakan antara ordinal dan skala nominal itu hanya dari skala ordinal itu menyatakan sebuah peringkat atau tingkatan ya. Kalau skala nominal itu kan hanya sebagai simbol atau label saja. Di sini selanjutnya ada skala interval dan skala rasio. Skala interval yaitu skala yang membedakan kategori dengan jarak tertentu dan jarak antar kategorinya sama. Skala ini juga tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya, pada jam 9 pagi di kota Yogyakarta suhu udara mencapai 10 derajat Celcius. Kemudian di Semarang suhunya mencapai 15 derajat Celcius. Dan di Jakarta suhunya mencapai 20 derajat Celcius. Pada jam 9 pagi di kota Yogyakarta, Semarang, dan Jakarta memiliki jarak 5 derajat Celcius dari setiap kotanya. Jadi di sini jarak antar kategorinya itu harus sama. Jadi di sini 5 semuanya itu jaraknya 5 derajat Celcius.
Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio itu skala pengukuran yang memiliki nilai 0 mutlak dan disebut skala yang tertinggi karena mempunyai semua sifat yang ada pada skala sebelumnya. Misalnya jumlah produksi sepeda adalah 0 pada bulan Desember 2021. Mengapa jumlah produksi ini dikatakan sebagai skala rasio? Karena nilai 0 di sini itu benar-benar mutlak gitu. Jadi maksudnya pada bulan Desember 2021 produksi sepeda itu tidak memiliki pendapatan atau tidak menghasilkan laba sama sekali, tidak ada produksi sama sekali. Dan di sini selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang tadi saya jelaskan ya. Di sini ada data. Data adalah informasi yang diperoleh dari sebuah komunikasi. Pembagian data menurut pandangan statistika terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Skala pengukuran yaitu sebuah acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval. Skala data atau skala pengukuran juga terbagi menjadi 4, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.